Padahal dulu cuma laku 4 kilo, naik-naik terus sampai saat ini produksi 300 kilo per hari. Awalnya dikerjain sendiri sama suami, sekarang bisa punya 20 karyawan, bisa umroh, bisa kebeli tanah, mobil, dan rumah. Masya Allah, mantap bener. Pertama, ini beras ketannya ya, ambil langsung dari suppliernya. Sudah langganan dari dulu, di pasar juga banyak kok. Ini yang kualitas bagus juga ya, karena untuk buat rengginang harus seperti ini. Biasa produksi 3 kintal per hari. Terus direndam selama 2 jam. Fungsinya biar empuk juga, cuma diberi air bersih aja ya, tanpa campuran apapun. Kenapa memilih usaha ini? Jadi dulu anak-anak masih kecil, masih banyak perlu biaya sekolah. Kebetulan punya anak 3, ada yang masih bayi, ada yang masih SD, terus ada yang masih SMP. Jadi kepikiran lah gimana caranya membantu suami untuk mencari tambahan uang gitu. Terus belajarlah lihat punya orang, kita kembangkan lagi dengan khas dari sini. Kemudian tidak ada jalan lain selain mencoba. Wah, keren banget. Setelah direndam tadi, kita masuk proses pencucian ya 3 kali biasanya sampai benar-benar bersih, kinclong, dan glowing pastinya. Kemudian ditiriskan dulu sampai airnya kering ya. Nah, langsung aja dikukus ya sekitar setengah jaman aja. Setelah dikukus tadi, ini sudah matang ya, tetapi sambil dicek-cek juga ya, kira-kira udah nggak ada rasa berasnya. Tandanya sudah lembut banget, tinggal diangkat aja untuk diproses selanjutnya. Sebenarnya dulu kerja ya di pasar gitu, tapi karena momong anak masih kecil juga ya, jadi ya mending di rumah aja sambil kerja, bisa momong anak juga. Memasarkannya dulu dititipkan di warung-warung atau di pasar-pasar. Nyoba 4 kilo langsung habis, terus berkembang lagi ada sales yang ambil untuk disetorkan di mana-mana dari hari ke hari, tahun ke tahun, sampai saat ini paling banyak 300 kilo rengginang per hari. Kalau ini proses paling pentingnya ya pembumbuan, ada bawang putih, ada garam, diulek-ulek sampai merata. Kemudian ada terasi biar menimbulkan rasa yang sedap dan nikmat pastinya. Terus tadi juga sudah diberi air panas ya biar encer juga, jadi santan, enak nyampurnya gitu ya. Adonan segini ini untuk 5 kg ya guys. Tidak semudah itu juga ya, banyak juga penolakan ketika memasarkan, tapi kita terus-terusan aja sampai banyak yang menerima. Namanya juga usaha ya, harus terus diusahakan. Wah, keren banget. Ini sudah tercampur, kemudian kita proses pengukusan lagi ya yang kedua. Tujuannya biar bumbu yang tercampur tadi itu bisa merata lagi. Dikukus kurang lebih seperempatan jaman. Kalau sudah matang, nanti kita masukkan di tempat khusus ya, di termos nasi. Tapi kalau ini dibuat beras ketan rengginang guys. Sempat juga ada yang meremehkan, dipandang sebelah mata. Masih inget banget dibilang gini, oh alah cuma beras ketan gitu, mending tak bikin sendiri aja. Langsung nyes hati saya. Tapi kita tetap sabar aja sambil tersenyum. Kita anggap sebagai penyemangat ya, agar terus berjuang. Yang penting kerjaan ini halal dan tidak merugikan orang lain. Toh saya juga nggak dapat makan dari dia, karena tidak semua orang ya bisa suka sama produk kita kan. Nah, setelah itu masuk proses dibentuk ya. Bentuknya namanya rengginang lato-lato. Wah, unik juga ya. BTW in the busway, tangan ibunya sudah dicuci ya sebelum melakukan aksi ini guys. Jadi ini juga ada tekniknya ya, tidak boleh padat kalau ngebulitinnya. Jadi diberikan space juga agar ketika digoreng bisa mekar nanti. Soalnya kalau kepadatan susah lek gorengnya. Kalau ini bentuk mangkokan ya, pakai cetakan khusus, custom, bikinan sendiri. Wah, kreatif juga ya guys. Diratakan aja ya, terus dibalik, ditekan gitu. Jadi deh, wah menarik banget tampilannya. Tapi kalau pesanannya 1000 biji harus rame ya yang ngerjain. Kalau sendiri bisa 1 abad selesainya guys. Tuh dibantu sama pembeli wisatawan dari mancanegara ya, rame banget. Terus ditata di wadah kotak besarnya ya, serapi mungkin biar kelihatan enak dipandang mata. Gak pernah menyangka ya bisa sampai sejauh ini. Kayak sebuah keajaiban bisa diberikan kenikmatan sebesar ini. Kalau bukan doa dari orang tua, doa dari suami, doa dari karyawan kita, serta pelanggan kita yang pasti seneng banget dan bersyukur ya. Rengginang ini banyak juga dikenal di masyarakat luas, tidak hanya di Indonesia. Banyak turis asing yang kesini seperti Brunei, Malaysia, Singapura, tetangga negara sebelah juga banyak yang kesini. Nah, setelah banyak dicetak dan ditata rapi, kita masuk proses dipanggang ya, atau dikeringkan. Ditambahin juga ya kalau kurang panas serbuk kayunya. Jadi bawahnya itu ada serbuk kayu yang dibakar gitu biar membara. Ini ditunggu di sini sekitar 1,5 jaman. Fungsinya untuk mengurangi kadar airnya juga biar nggak tumbuh jamur katanya. Terus sambil dibalik-balik juga ya biar merata juga keringnya. Kunci bisa bertahan usahanya sampai saat ini jelas makanan itu nomor 1, yang pasti rasa ya, kepercayaan juga sama pelanggan. Bahkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasti akan kita tanggung jawab karena kita menjaga betul kepercayaan dari semua orang. Sudah kering, mari kita angkat di wadahnya ini. Seperti inilah hasilnya, udah kering dan nggak nempel-nempel lagi antara buletan satu dan lainnya.
pastinya. Setelah dipanggang banyak tadi, ada proses lagi dijemur ya guys, selama 2 harian di terik panas matahari. Terus kalau musim hujan gimana? Ya wassalam, tapi tenang, di sini ada oven guys, jadi aman pastinya. Sambil dipisahin juga ya, biar tidak menggumpal katanya. Prinsip hidup owner bisa bermanfaat untuk sesama serta bisa menjadi berkat. Kalau kita belum bisa bantu banyak orang, bantu beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu beberapa orang, bantu 1 orang saja. Tidak bisa bantu 1 orang, jangan bikin susah orang. Nah, di sini kan ada 20 orang karyawan. Kalau dirunut dalam, mereka punya anak, mereka punya orang tua, banyak keluarga yang dihidupkan cuma dari rengginang ini guys. Wah, bener-bener mulia sekali ya. Oke, minyaknya sudah panas tadi. Di sini menggunakan kayu bakar tradisional juga ya, biar rasanya semakin nikmat. Nah, langsung aja dimasukkan tuh, digoreng selama 2-3 menitan sambil ditekan-tekan gitu biar merata pastinya. Tandanya sampai warnanya agak kecoklatan gitu ya, atau golden brown. Jadi deh, tinggal diangkat, ditiriskan aja ya guys, siap untuk di packing, dikirim-kirim sesuai request. Sempat ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus kalau ada meniru bagaimana? Sama sekali tidak masalah. Kita juga sering kali ngajarin teman-teman desa lain yang mau serius belajar, kita ajarin sampai bisa. Toh ilmu yang diberikan bisa bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk umatnya.